Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Inco atau PT Vale Indonesia Tbk. Ini juga salah satu request dari penonton video kami yang sebelumnya. Oke, seperti biasa nanti akan kami jabarkan ya, isi dari video ini adalah yang pertama kita akan membahas company profile secara singkat. Kemudian kita akan membahas fundamental analisis ya, ini cukup banyak, kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian nanti kita akan bahas sekilas seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian dari sisi bandarmologi, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi teknikalnya, bagaimana range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke yang pertama, company profile ya. Siapa tahu ada yang belum tahu ini perusahaan apa. Jadi PT Vale Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam penambangan nikel di Sulawesi ya. Produk utamanya itu nikel dalam mate. Ini setengah jadi ya, produk setengah jadi ya, yang banyak dijual ke luar negeri, diekspor. Ini sudah berdiri sejak 25 Juli 68 atau sudah beroperasi 54 tahun dan memiliki 2 anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya. Masyarakat memegang 21,18%. Di sini juga ada PT Inalum dari Persero atau BUMN memegang 20%. Ini adalah persentase kepemilikan asing dan lokal terakhir di bulan Juni 2022. Asing menguasai 70,55% dan lokal 28,56%. Jadi ini perusahaan dikontrol oleh asing teman-teman ya. Company historinya listing di bursa 90, harga IPO-nya 9.800 dan IPO maunya 487 miliar. Ini adalah jumlah pemegang sahamnya terakhir data 30 Juni 2022 34.457 ya. Dan ini di 2 bulan terakhir investor retail nampak tertarik dengan saham ini ya, pada penambahan 3.000 setiap bulannya. Ini adalah saldo laba di kuartal 1 2022, totalnya 25,9 triliun. Jadi ini perusahaan masih dalam kondisi yang profitable. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa fundamental ya. Yang pertama kita lihat dari income statement. Income statement ini mencerminkan performance perusahaan teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ini grafik total pendapatan Inco selama dari 2009 sampai 2021. Ya, kalau kita lihat pendapatannya naik dan turun teman-teman ya. Naik dan turun. Terakhir 2021 itu 13,6 triliun. Ini tertinggi ya dari sejak 2009. Kemudian inilah laba bersihnya. Laba bersihnya juga naik dan turun. Ya, sempat rugi 2016 dan 2017 ini karena harga nikel turun teman-teman ya ke titik terendah. Kemudian ini mulai merangkak naik lagi. Terakhir 2021 2,3 triliun itu atau 16,9 dari total pendapatan. Nah, kalau kita lihat ya, karena nikel ini kan harganya naik dan turun teman-teman ya, seperti batu bara ya. Kita cek ya. Tahun 2021 ini harga nikel mencapai di sini nih ya. Tertinggi teman-teman ya, dari tahun 2014 ini juga tinggi ya. Kalau kita cek ya, 2014 tinggi labanya ya. Ini juga tinggi pendapatannya karena di sini juga tinggi nih 2014. Nah, ini ya 2014 ini tinggi juga nih di sini ya teman-teman ya. 2014, kemudian ini 2016, 2017 ini terendah. Ya, sehingga ini pendapatannya turun dan profitnya juga turun. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh harga nikel teman-teman ya. Dan ini di 2022 ini kemungkinan ini yang menarik retail investor pada masuk ya, karena harga nikel sempat melonjak teman-teman ya. Ini dari 20.000 mencapai 45.000 lebih nih teman-teman, hampir 50.000, hampir 2 kali ya, 2 kali lebih teman-teman ya. Nah, kemungkinan mungkin investor retail banyak berpikir bahwa ini harganya akan naik seperti batu bara, sehingga pada masuk ya. Dan terakhir tahun 2022 karena ini masih naik teman-teman ya. Ini pada saat video ini dibuat bulan Juli ya, harganya masih 21.513 US dollar per ton ya. Ini juga masih di atas dari tahun 2014 ya, berarti pasti performanya akan naik. Kita cek ya, di kuartal 1 2022 memang pendapatannya meningkat nih teman-teman ya. Kemudian profitnya juga meningkat secara persentase ya. Jadi memang kelihatan dan pasti kami yakin kuartal 2 pasti lebih tinggi teman-teman ya. Nah, oke, nanti kita akan cek ya, karena laporan keuangan kuartal 2 belum keluar, tapi kami yakin pasti hasilnya tinggi karena harga nikelnya sempat melonjak tinggi sekali. Oke, ini dari sisi performance perusahaan, jadi sangat dipengaruhi oleh harga nikel. Namun secara keseluruhan, secara umum,
Ini bagus teman-teman ya. Serendah-rendahnya pun ya ruginya sedikit, nggak banyak-banyak banget ya. Dan pendapatannya juga masih dalam triliun. Jadi ini perusahaan yang cukup oke. Kemudian kita cek dari sisi balance sheet-nya teman-teman ya. Ini adalah tabel atau grafik total aset Inco dari 2009 ya, cenderung naik. Totalnya 2021 adalah 35,3 triliun. Ya, liabilitasnya itu 4,5 triliun. Ini cenderung turun ya, ini sempat naik tapi di sini cenderung turun teman-teman ya. Kemudian ekuitasnya ini selalu naik ya, stabil naik. Dan terakhir ekuitasnya 30,7 triliun. Jadi ini secara balance sheet sangat sehat ya. Kenapa? Karena liabilitasnya itu sangat kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Jadi ini secara balance sheet sehat teman-teman ya. Kemudian kita akan cek dari cash flow statement. Ya, cash flow statementnya kita lihat dari arus kas aktivitas operasi setiap tahunnya selalu positif. Artinya uang yang masuk ke perusahaan itu selalu lebih besar daripada uang yang keluar dari perusahaan selama setahun teman-teman ya. Jadi ini bagus, perusahaannya sehat teman-teman ya dari sisi arus kas operasinya. Kemudian dari aktivitas investasi ini juga dari 2009 terpantau sampai 2021 selalu, ya nggak selalu teman-teman ya, 2016 ini sempat positif sedikit tapi kebanyakan rata-rata negatif. Artinya perusahaan selalu membeli aset lagi, mengembangkan usahanya, ya, berinvestasi gitu ya, setiap tahunnya. Sehingga untuk menopang bagaimana nanti kalau saya baca di laporan annualnya ya, mereka sedang menyiapkan jika sewaktu-waktu nanti permintaan nikel dunia meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan atau produksi dari kendaraan yang berbasis listrik, teman-teman ya. Jadi ini bagus ya, mereka sedang prepare gitu ya. Kemudian kalau kita cek dari arus aktivitas pendanaannya, ya ini 2009 sempat ada hutang yang lebih tinggi teman-teman ya, dalam setahun. Kemudian tapi berikutnya ya selalu membayar hutang kecenderungannya teman-teman ya, membayar hutang atau dividen. Dan ini adalah jumlah saldo kas atau setara kas di akhir periode Inco ya, selalu memiliki kas yang besar dan terakhir cukup besar ya, jumbo 7 triliun teman-teman ya. Oke, ini dari sisi cash flow statement ya, kalau kita lihat sekilas ya memang sepertinya baik teman-teman ya, bagus ya penggunaan arus cash flow-nya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu dividen ya. Nah, ini selama ini hanya tercatat 2 kali membagi dividen ya. Dan ini jumlahnya 47,3 terakhir 2021 dan 123 itu 2014. Kalau kita bagi dengan harga saat ini, itu yieldnya hanya 0,8 sampai 2,1%. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu impact ya, seperti kita bunga tabungan aja ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga sekarang, kemudian mau menunggu harganya naik gitu ya, dapat uang tunggu senilai bunga tabungan lah seperti itu. Oke, ini dari sisi dividen teman-teman ya. Sayang sekali ini bukan perusahaan yang royal membagi dividen. Oke, kita akan cek teman-teman ya. Harga wajarnya dari pendekatan PE Standard Deviation Band. Ya, ini adalah grafik PE standar rata-rata PE selama setahun ya teman-teman ya, selama setahun ke belakang. Kalau saat ini diperdagangkan di PE 19,72. Nah, setahun ke belakang tuh rata-rata diperdagangkan di 29,6. EPS-nya saat ini adalah 286. Artinya kalau misalnya teman-teman tanya ini harga wajarnya berapa ya, sebenarnya dia wajarnya diperdagangkan di rata-rata 29,6. Berarti tinggal kita kalikan aja 29,6 dikali 286. Artinya harga wajarnya ya 8.465 kalau secara PE, teman-teman ya. Nah, ini kenapa kok turun? Karena tadi ya peningkatan profitnya tidak diimbangi oleh peningkatan harganya. Ya, sehingga PE-nya turun dong. Karena earning-nya pembaginya semakin besar namun harganya naiknya nggak menyimbangi ya. Jadi kalau misalnya harganya mengimbangi kenaikan profitnya ya harganya harusnya 8.465. Oke, ini harga wajar secara PE Standard Deviation Band. Kemudian kita cek kalau dari sisi price to book value Standard Deviation Band atau penyimpangan nilai bukunya teman-teman ya. Saat ini BVPS-nya atau nilai buku per lembar sahamnya adalah 3.210 teman-teman ya. Nah, rata-rata setahun terakhir itu diperdagangkan di price to book value 1,81. Nah, kalau saat ini 1,76, artinya kalau kembali ke harga normalnya di perdagangan rata-rata ya 1,81 dikali 3.210, berarti harga wajarnya menurut price to book standard deviation band ya 5.810 teman-teman ya. Oke, itu nilai wajarnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan masuk ke pertanyaan fundamental ya.
yang kali ini saya akan sedikit rubah konsepnya. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah apakah fundamental perusahaan ini baik, teman-teman ya. Jadi kita akan nilai ya, apakah ini perusahaan yang baik untuk dibeli, teman-teman ya. Kita cek tadi dari sisi kinerja itu sangat dipengaruhi oleh harga nikel. Namun ke depan, nikel itu akan sangat meningkat permintaannya jika kendaraan berbasis listrik sudah banyak digunakan. Oke, jadi ini potensinya dari sini teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi balance sheet, di mana ekuitasnya jauh di atas liabilitas, maka perusahaan memiliki tingkat resiko gagal bayar yang sangat rendah. Yang terakhir, dari sisi arus kas, perusahaan selalu melakukan investasi dalam rangka mempersiapkan meningkatnya permintaan di masa depan terhadap nikel ini. Ya, jadi jawaban pertanyaan nomor 1 menurut kami ini adalah Inco perusahaan yang baik untuk dimiliki, teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Oke, ini adalah pendapat dari kami. Oke, kemudian pertanyaan fundamental yang kedua adalah kalau perusahaannya sudah perusahaan yang baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah harga yang ditawarkan di market saat ini layak untuk dibayar? Oke, kita akan cek teman-teman ya. Kami akan mendekatkan pendekatan book value per share. Kalau kita lihat ya, peningkatan ekuitasnya ya dari 2009 sampai 2021 selalu meningkat teman-teman ya. Nah, book value saat ini adalah 3.210. Harganya saat ini 5650 atau dengan kata lain kita harus membayar 1,76 kali dari modal perusahaan. Oke. Nah, kita lihat ya CAGR-nya. CAGR itu adalah rata-rata pertumbuhan setiap tahun ya teman-teman ya. Dari ekuitasnya itu adalah 6,25%. Nah, kalau misalnya saya membeli di harga 5.650, sedangkan saya mendapatkan value-nya hanya 3.210, maka kapan value yang saya dapat itu mengimbangi harganya? Nah, jadi saya harus menunggu selama 9 tahun agar book value perusahaan ini menjadi 5650. Oke, jadi paham ya teman-teman ya di sini ya. Saya harus menunggu 9 tahun, nanti 9 tahun lagi berarti book value-nya si Inco ini, kalau sesuai CAGR-nya adalah 5650. Itu adalah harga yang saya bayar 9 tahun yang lalu, teman-teman ya. Nah, kemudian seandainya ya di 9 tahun itu menjadi 5650 dengan price to book value yang sama, diperdagangkan di 1,76 price to book value, maka harganya saat itu adalah 9940. Ya, ini dengan asumsi tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Namun, tapi tadi kan sudah diinfokan bahwa perusahaan ini perusahaan yang baik, teman-teman ya. Di saat harga nikel yang seperti ini, kendaraan listrik belum banyak, dia masih profit. Ini ada potensi ketika nanti tiba-tiba ada shock demand, teman-teman ya, ada permintaan yang melonjak secara tiba-tiba, maka mungkin ini akan lebih cepat teman-teman ya masa tunggunya. Namun itu kan kita nggak bisa prediksi ya. Jadi untuk lebih amannya ya kami menggunakan data ini teman-teman ya. Jadi menurut teman-teman mahal atau enggak? Kalau menurut kami sih kami lebih wait and see ya teman-teman ya, karena harganya kita harus nunggu selama 9 tahun. Buat kami itu lama, mungkin buat teman-teman itu nggak lama, nggak masalah. Ya, jadi ini adalah yang kedua ya, apakah harga yang ditawarkan di market saat ini layak untuk dibayar? Menurut kami tidak teman-teman ya, harganya masih terlalu mahal menurut kami. Menurut teman-teman apakah ini mahal atau tidak? Silahkan kalau mau komen di kolom komen ya. Oke, ini adalah pertanyaan fundamental yang kedua teman-teman ya. Kita akan masuk ke analisa yang berikutnya yaitu analisa seasonality. Ya, ini adalah analisa yang paling sederhana namun ya cukup memberikan informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan ya. Ini adalah performa harga 10 tahun ke belakang di bulan Juli teman-teman ya. Di bulan Juli itu probabilitas naiknya adalah 55% dan di tahun 2022 ini ternyata tidak bergerak kemana-mana nih. Harganya Vale belum bergerak kemana-mana sampai hari ini video ini dibuat ya teman-teman ya. Kemudian berarti masih ada potensi naik ya. Masih ada potensi untuk naik nih, belum terlambat untuk masuk. Ya, kemudian kita lihat di bulan depannya karena ini sudah mendekati Agustus ya. Ini potensi untuk naiknya juga tinggi teman-teman ya, 60%. Ya, jadi bisa dipertimbangkan kalau misalnya mau ngambil stok ini ya. Kemudian September ini peluangnya turun, kemudian di Oktober peluangnya cukup tinggi ya. Jadi ini silahkan teman-teman pakai data ini untuk mengambil keputusan kapan masuk ke saham ini. Atau kapan mau keluar gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dari sisi seasonality teman-teman ya. Jadi potensinya masih cukup bagus untuk ngambil saham ini di bulan Juli dan bulan Agustus. Karena probabilitas naiknya di atas 50%. Oke, kita akan langsung masuk ke yang berikutnya yaitu bandarmologi analisis teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya dari grafik bandarmologi ini teman-teman ya.
sejak dari 13 Januari 2022 itu terjadi peningkatan atau pembelian yang terus-menerus ya. Kalau di sini juga volumenya tinggi-tinggi teman-teman ya. Sedangkan ini harganya turun, namun walaupun harganya turun, ternyata ini masih aktif membeli ya. Jadi ini terdeteksi sedang terjadi akumulasi teman-teman ya. Kalau kita cek, ini ada broker PK, CS, ZP, dan RX yang membeli ya. Memang tidak terlalu mendominasi, artinya akumulasinya nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan volumenya teman-teman ya. Namun ini selalu rutin melakukan akumulasi. Ya, jadi kalau dari sisi bandarmologi ya ini sedang terjadi akumulasi, namun tidak terlalu besar teman-teman ya, hanya akumulasi ringan. Oke, kemudian kalau kita cek dari sisi teknikalnya, ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, harganya sedang sideways teman-teman ya, habis dari naik ini sudah berhasil menembus garis MA50 dan langsung menembus garis MA200. Ini sekarang sedang berusaha untuk menembus balik garis MA200 ya. Dan ini ada garis resisten yang kemarin berhasil ditembus teman-teman ya. Kemudian nembus MA200 dan ini berhenti di sini 5650. Nah, apakah dia akan melanjutkan kenaikan ke 6700 atau dia bisa aja koreksi lagi turun ke 5160 baru mantul lagi ke atas? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Karena ini posisi sedang sideways, jadi ya kemungkinan hanya akan memantul-mantul di area sini teman-teman ya, paling rendah di 4520. Ini dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi likuiditasnya, ini sehari diperdagangkan 20,3 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya seharinya 114 miliar per hari. Oke, jadi ini informasi secara teknikal teman-teman ya. Sampai di sini dulu analisa kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.